Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anhar dari kelas TI 5E dan di sini saya ingin menjelaskan proyek UAS dari mata kuliah pemrograman tingkat lanjut dan di sini saya ingin membagi menjadi dua. Yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang codingannya dulu. Habis itu saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Dan di sini untuk pertama saya menggunakan library import Tinker STK from Tinker import TTK, message box from MySQL connector, import error, import stok barang, import harga barang, from koneksi, import table kunci koneksi. Terus sebelum memulainya kita membuat database terlebih dahulu. Di sini saya membuat dev init db dengan koneksi if not retron, try cursor on sini supaya agar database yang saya buat itu terbuat secara otomatis. Sini kita create table if not exit data barang id and auto treatment primary key dengan kode varchar, nama varchar, satuan varchar, aktif, hapus. Di sini kita udah jelaskan kita menggunakan tipe datanya itu seperti apa. Terus jika kita sudah membuat ini, kita bisa langsung ke core dan kita bisa koneksi. Di sini kita mengkoneksikan, kita konfigurasi koneksi database terlebih dahulu agar database itu dapat terbuat secara otomatis, yaitu dengan hostnya localhost, usernya itu root, passwordnya tidak ada dengan databasenya, kita memberi nama db uas project yang dapat kita cek di sini. Di db uas project, di sini kita dapat melihat nih tabel yang kita sudah cantumkan tadi itu apa saja sih, ada data barang, harga histori, pembelian, pembelian detail, penjualan detail, stok, stok history, dan user. Selanjutnya kita lanjut. Eh, oh, bentar. Tadi belum menjelaskan tuh library-nya itu. Yang pertama itu untuk library Tinker itu saya gunakan untuk membangun tampilan aplikasi. Dan Tinker juga berfungsi untuk menampilkan window, from import, tombol menu, dan tabel data. Selain itu juga saya akan ada menggunakan TTK yang berfungsi untuk menampilkan tabel data barang dalam bentuk tree view, serta ada message box yang untuk menampilkan pesan, peringatan error, dan informasi kepada pengguna. Oke, selanjutnya di sini saya untuk titel aplikasi inventory, untuk nama aplikasi saya membuat aplikasi inventory yang dapat kita cek. Oh, sabar. Untuk sebelumnya di sini saya langsung membuat seperti ini yang kita panggil nih. Saya akan menggunakan Python. Jadi saya panggil itu dengan klik UAS. Sesuaikan dengan apa yang sudah saya buat. Start, PY. Ya sudah. Klik enter saja dan tapi sudah saya buat. Dan untuk yang tadi aplikasi inventory barang. Seperti yang kita buat ini. Dengan warna light gray. Terus menu data barang add comment. Di sini ada menu add cascade label data barang. Itu bisa dicek yang di sini data barang. Di data barang itu kita dapat input data barang dan lihat data barang. Dan di situ ada juga menu stok yang bisa kita lihat. Di sini ada stok barang. Jadi kita dapat mengecek stok barang. Di sini nanti saya jelaskan dulu gimana cara penggunaannya untuk aplikasi. Jadi kita lanjut lagi. Eh, di sini ada menu add comment, label comment, laporan beli, penjualan, detail beli, detail jual, inventory, dan laporan. Dan kita juga dapat exit. Terus di sini juga saya ada membuat teks selamat datang yang bisa dilihat di sebelah sini. Terus saya menggunakan fontnya itu Arial dengan besarnya itu ada dengan ukuran penulisannya itu 24 dan saya menggunakan bold. Terus lanjut ke from info data barang juga saya menggunakan Arial 14 bold. Hmm,
Dan di sini juga saya menggunakan tree heading, yaitu ada ID, kode, yaitu kode barang dengan nama, yaitu nama barang dan satuan aktif dan aktif itu dapat dilihat di sebelah sini, yaitu ada ID, kode barang, nama barang, satuan, dan statusnya apa aktif. Hmm, oke deh, sepertinya itu saja dan kita lanjut. Seperti apa cara kita menggunakan aplikasinya, yaitu ada pertama ada dashboard, selamat datang di aplikasi inventory, gunakan menu, kira untuk mengelola barang, stok harga laporan dan dashboard, yaitu udah dijelasin di dashboard ini, input barang, data barang, stok barang, harga barang, dan seterusnya. Dan di sini kita akan membuat eh, kode barang yang bisa kita tulis BRG 0023 dengan nama barang beras cap cap tani misalkan dengan 1 kilogram dan kita dapat simpan dan bakal ada notifikasi data berhasil disimpan dan kita bisa ngecek ke data barang. Di sini ada refresh, tambah barang, edit, hapus. Kita refresh, kita ingin refresh lagi, kita cek. Misalkan tidak ada di sebelah sini, kita bisa refresh atau saat kita tambahkan tidak tertera di sini, kita bisa refresh agar bisa ke refresh dan kita bisa ngecek lagi. Terus di sini kita dapat tambah barang juga lagi seperti yang kita jelasin di input data barang seperti tadi. Terus kita dapat edit dan hapus. Terus jika ingin edit atau hapus, kita bakal dapat notifikasi yaitu pilih satu data terlebih dahulu. Jadi jika kita tidak memilih data yang ingin kita edit, sistem tidak akan bisa menjalankan selanjutnya. Dan tadi kita udah membuat beras cap tani dan kita di sini dapat mengedit. Kita dapat edit di sini, kita bisa ngedit kode barang. Misalkan tadi kita ada membuat kita menambahkan barang, tetapi untuk kode barangnya salah, atau nama barangnya salah, atau untuk satuannya pun salah. Jika sudah kita dapat simpan kembali, dan data barang berhasil diperbarui jika ada perubahan. Terus kita lanjut ke stok barang. Di sini kita sama seperti tadi ada refresh dan update stok. Dan update stok ini sama juga seperti yang tadi, kita pilih dulu salah satu barang yang ingin kita update stok. Misalkan kita tadi udah membuat beras cap tani, kita update stok. Di sini juga ada opsi lagi yaitu pada jenis update-nya itu ingin menambah atau mengurangi. Misalkan tadi suppliernya datang ke gudang misalkan gitu atau ke kita dulu lah. Maksudnya kita kan yang administrasinya kita menginputkan di sini ada 50 nih beras yang udah datang atau yang telah tiba gitu. Kita dapat simpan dan stok beras diperbarui dan kita bisa lihat di sini untuk beras cap tani kilogram dan di sini jumlah stoknya udah terupdate jadi 50. Dan kita juga bisa, misalkan kita update slot, kita kurangi. Misal, tadi kita udah ngecek, datangnya 50, ternyata pas dicek ulang, berasnya tuh cuma datang 40. Jadi kita di sini dapat mengurangi 10. Dan kita bisa simpan, dan stok berhasil diperbarui. Dan sini, stoknya langsung berubah menjadi 40. Jadi kita tambahkan seperti lagi tadi, kita simpan lagi, dan kita tambahkan lagi. Terus di sini kita dapat membuat harga barang, yaitu ada sama, tadi ada refresh, dan kita dapat mengupdate harga. Tadi kita menggunakan ID 23, kode barang BRG 0023, nama barangnya beras siap tani, satuannya kilogram. Di sini kita dapat mengubah harga beli dan harga jual, dan tanggal update-nya juga sudah ada. Jadi di sini kita dapat mengupdate harga dengan cara diklik terlebih dahulu barang yang ingin kita update harga, dan di sini kita dapat mengubah. Kita samakan saja seperti harga beli yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada misalkan satu karung itu harganya 5.000 dan kita ingin menjualnya tuh seharga 8.000. Sini kita dapat melihat harga berhasil diperbarui dan sini langsung saja terupdate dengan harga 5.000, harga di 8.000. Di sini kita yang di sini kita mengkalkulasikan bahwasannya kita itu
mendapatkan untung sebesar 3.000 dari harga beli yang kita cantumkan di sini. Terus untuk berikutnya ada transaksi pembelian. Di sini kita dapat memesan kepada supplier. Misalkan supplier itu namanya PT Beras. Di sini kita dapat tambah barang. Mana tadi ini kita nih. Di sini kita dapat memesannya secara melalui sistem atau seperti tadi yang dari PT-nya yang samperin kita gitu misalkan. Di sini juga kita dapat mengupdate. Misalkan di sini kita memesan 10 dengan harga beli 50. Kita tambah simpan pembelian. Terus di stok barang kita dapat ngecek bahwasannya jumlah stoknya itu berhasil bertambah lagi menjadi 60. Dan kita lanjut ke transaksi penjualan. Di sini juga ada tanggal dan di sini dapat customer. Misalkan customernya kita ini eh, warung misalkan. Kita dapat tambah barang, kita cari lagi ID-nya 23, kodenya BRG0023 dengan nama beras cap tani dengan stoknya yaitu ada 60. Di sini di sini untuk warung itu ingin membeli cuma 10 dengan harga yang kita cantumkan yaitu 8.000. Di sini kita juga masih bisa dapat update tuh seperti ini tapi dia kita sesuaikan aja seperti yang tadi udah kita buat, kita tambah dan kita simpan perubahan. Dan secara otomatis di stok barang jika kita refresh tadi itu langsung dari beras cap tani dengan satuan kilogram jumlah stoknya 50 lagi kembali lagi karena tadi udah kita transaksikan untuk penjualan. Terus juga di sini kita dapat melihat laporan pembelian, jadi kita bisa mencantumkan dari tanggal sekian ke tanggal sekian, terus kita tampilkan ini untuk mempermudah pencarian di tanggal yang kita inginkan untuk mencari laporan pembelian apa saja sih yang dilakukan pada tanggal tersebut. Dan tadi kita di sini ada lihat ada PT Beras itu 50. Yang ini kan tadi kita menjual barang itu sebesar yang kita jual tadi sebanyak 10 dengan harga beli itu 50 dan subtotal 50. Ini kayak harga belinya tadi dan di sini laporan penjualan bisa kita cek juga dari tanggalnya dari mana, dari tanggal kemarin kayak gitu. Terus di situ kita bisa lihat juga ada warung yang tadi kita udah perjualbelikan. Di sini kita udah lihat kuantitinya. Kita jual dengan harga jual 8.000, so totalnya jadi 80.000 ini. Oke, kita lanjut ke stock history. Di sini juga kita dapat melihat nih riwayat stock historinya dari tanggal berapa ke tanggal berapa dan kita juga dapat melihat jenisnya di sini. Ada pembelian, penjualan dan manual. Terus untuk di sini kan tadi kita ada menambahkan di tanggal dari tahun 2025 bulan 12 tanggal 13 di jam 11 lewat 51 detik 5 beras data nih berhasil masuk ke penyimpanan ke stok dengan jenis pembelian user admin pembelian ID 4 dan juga tadi ada transaksi yang di tanggal sekian tadi dengan barang beras cap tani ada perubahan yaitu berkurang sebanyak 10 dengan jenis transaksi penjualan user admin lagi keterangan penjualan. Jadi kita dapat melihat nih historinya dari barang keluar masuk lah. Terus lanjut ke inventory dashboard. Di sini kita dapat melihat sistem menghitung kita tuh masih kita itu mempunyai total barang 23, total stoknya itu ada 150 dan total nilai modal keseluruhan itu ada 5.500.000 dan potensi omset yaitu ada 8.800.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.